Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selain kajian niki teng masjid punika wonten beberapa ingkang nderek kajian kanthi online nggih. Dari rumah masing-masing, betul HP masing-masing, laptop masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. As-shaumu fil Islam nau'un minal ibadah al-hammah. Puasa di dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang penting. Puasa dari kata soma yasumu sauman. Sawama artinipun inggih punika al-imsaku ngeker, yaitu menjaga diri. Al-imsak, puasa dalam segi bahasa merupakan al-imsak ya, menjaga diri. Terus dalam istilah al-imsaku minal muftarat alal wajhin maksus, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang khusus, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Maka insya Allah kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri as-sani, dari mulai fajar as-shadiq, yaitu fajar yang kedua. Fajar niku wonten fajar kadhib, wonten fajar shadiq. Fajar kadhib niku sekitar jam kalih niku tiba-tiba langit niku padung bapak-bapak ibu-ibu ya. Wadang sangat cerah nggih, ternyata mboten fajar niku. Tasih dereng fajar. Niku lah fajar yang pertama, fajar kadhib, fajar sing bohongan sakrasan. Paling bertahan fajar niku beberapa menit sakrasan. Badhe niku peteng malih. Tapi nak fajar shadiq inggih punika fajar ingkang mulainipun salat subuh. Nikilah fajar shadiq, estu fajar. Wonten sahabat zaman rumiyin nggih ingkang wuta nggih niku mengetahui secara detail fajar bapak-bapak ibu-ibu. Dia sangat mengetahui meskipun peninggalannya niku mboten ketinggal. Nggih, niku salah seorang sahabat yang sangat istimewa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika piyambake niku adzan, memang benar-benar adzan subuh. Mboten kok adzan fajar kadhib mboten. Niki salah satu keistimewaan salah satu seorang sahabat. Kemudian puasa niku, puasa wonten ingkang wajib, wonten ingkang sunnah, wonten ingkang makruh, wonten ingkang haram. Pertama, ingkang wajib niku puasa napa mawon? Ada puasa Ramadan, puasa yang dibebankan untuk orang-orang Islam di bulan Ramadan. Nikilah puasa wajib. Yang kedua adalah puasa qadha. Qadha, misalkan ibu-ibu, mbak-mbak di dalam bulan Ramadan ternyata haid, maka wajib untuk menggantinya. Tiang engkang muslim, bapak-bapak misalkan sakit, napa musafir, bepergian jauh, ternyata masyaqqah, ternyata berat bepergiannya, maka niki wajib untuk mengganti di bulan lainnya. Andaikan misalkan piyambake niku kerja berat, apakah boleh menggantinya di bulan yang lain? Misalkan adalah seorang pekerja kasar, misalkan nggih, pekerja bangunan, napa pekerja tambang, apakah dia boleh menggantinya di bulan yang lain? Ulama sepakat bahwa piyambake tetap wajib untuk menjalankan puasa. Kalau bisa nggih, misalkan solusinipun inggih punika tiang-tiang ingkang kados kala wau mboten usah bekerja dahulu. Kalau misalkan dia
tetap harus bekerja, wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Niki ulama sepakat ngoten. Terus pripun Pak, kan niku termasuk hal-hal yang berat, meskipun berat tapi ulama sepakat. Terus kemudian misalkan kita puasa jatuhnya adalah di bulan panas, Agustus misalkan, September misalkan, apakah boleh untuk mengganti puasa kita di bulan yang dingin seperti bulan Februari, Januari, Maret ngaten iki kan napa Jawa nggih, dados mboten patosa krasa. Niki boleh mboten angsal, tetap wajib di bulan Ramadan ingkang sampun disepakati. Nah niki penetapan niki adalah saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mboten angsal kemudian ganti puasa di bulan-bulan yang ditentukan ya. Seperti halnya misalkan jatuhnya di bulan musim panas, kemudian menggantinya di musim hujan, musim dingin, mboten angsal, tetap wajib. Niki pengalaman bapak-bapak bahwa musim teng Indonesia niki cuma dua saarasan nggih, musim panas, musim kemarau, musim penghujan. Nate kula niku teng Mesir niku puasa selama kurang lebih 17 jam lamanya teng Mesir mriko. Keranten musim panas niku rentang waktune jauh lebih lama daripada musim hujan atau musim dingin. Piyambake wonten 4 musim, musim hujan, musim panas, musim dingin, kemudian musim semi, musim gugur. Mesir niku ngoten, nggih, sebagian besar Arab niku ngoten sedanten. Sehingga nalikane puasa niku jatuh musim panas niku 16 jam, niku berat sangat, 16-17 jam. Nah kita mboten, musimnya tetap ngoten mawon nggih, maghrib nggih jam 6 terus, paling mundur jam 6 lewat 10 menit, lewat 15 menit, mboten dugi sampai setengah 7 mboten nate nggih. Niki Indonesia, keranten Indonesia niki merupakan negara Khatulistiwa yang berada di titik paling dekat dari matahari. Dadosnya matahari mboten kok kemana-mana jauh nggih, saking negara kita mboten, tapi dekat. Nikilah perputaran musim yang harus kita ketahui bersama. Maka tetap wajib, meskipun teng Sudan niku wonten 2 musim saarasan bapak-bapak ibu-ibu. Nak mboten musim panas banget. Panasnya banget niku dugi sampai 55 derajat. Jenengan saged membayangkan 33 derajat teng Indonesia mawon panasnya nemeneni nggih. Napa malih teng Sudan mriku 55 derajat. Niku mawon wajib menjalankan puasa, apalagi kita yang negara Indonesia ingkang cuma napa 35 derajat, 33 derajat panasipun. Sehingga wajib kita bersyukur, alhamdulillah kita teng Indonesia. Kemudian niki puasa kodok, puasa nadar, misalkan bapak-bapak wonten putra, ya Allah, misalkan mangke anak saya lulus dengan IPK tertinggi di kedokteran, maka aku akan mewajibkan diriku berpuasa selama 3 hari berturut-turut misalkan. Ini merupakan puasa nadar, ya, wajib dinadari. Kemudian kafarat niku bayar denda. Bayar denda napa? Tiang ingkang haji kemudian piyambake melanggar, maka piyambake wajib membayar denda, nggih punika kafarat. Kedap cc. Kemudian yang kedua inggih punika puasa sunnah. Napa mawon puasa sunnah? Yang pertama inggih punika puasa Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Niki merupakan puasa sunnah.
puasa Tasu'a tanggal 9-nya, Tarwiyah Arafah, ya, Tarwiyah Dzulqa'dah, Dzulhijjah di bulan Dzulhijjah, ya, bulan haji, Tarwiyah Arafah, Senin Kemis. Ini merupakan puasa sunnah ingkang ditetapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah berarti mengamalkan hal-hal yang telah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Rasul nalikane Senin, wahai Rasul, kenapa engkau puasa di hari Senin? Kemudian Rasul menjawab bahwa hari Senin merupakan yauma wulidtu, hari dilahirkannya aku di dunia ini. Nah, ini merupakan puasa Senin. Kita meskipun boten dilahirkan di hari Senin, kemudian melampai puasa berarti puasa sunnah, ya, mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wahai Rasul, kenapa engkau puasa di hari Kamis? Karena tiap hari Kamis amal ibadah seorang muslim akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa di hari Kamis. Itu merupakan sunnah. Kemudian wonten puasa ingkang makruh. Puasa ingkang makruh niku napa? Puasa dahr, ya. Puasa 1 tahun lamanya niku merupakan puasa makruh. Nggih. Puasa makruh sekali lagi nggih punika puasa 1 tahun lamanya. Niki ulama sepakat bahwa niki merupakan puasa makruh. Nggih. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mboten nate siam 1 tahun lamanya, kecuali kalau memang itu merupakan puasa dalail. Dalail niki mengikuti lampahipun para ulama-ulama sufi. Nah, ini berbeda, nggih. Ulama-ulama sufi niku ulama-ulama ingkang pengen menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya piyambake niku nglampahi puasa 1 tahun lamanya untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, sehingga mereka berpuasa. Kemudian puasa ingkang haram nopo? Puasa di dalam hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pertama inggih punika puasa Idul Fitri, haram hukumipun. Kemudian Idul Adha, haram hukumipun, puasa di hari Idul Adha. 3 setelah Idul Adha inggih punika ayyamut tasyrik, ya, hari-hari tasyrik. Tanggal pinten niku? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sekali lagi 1 Syawal inggih punika Idul Fitri, kemudian 10 Dzulhijjah inggih punika Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik inggih punika tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Niki haram kita berpuasa di dalam hari-hari tersebut. Kemudian puasa ini Bapak Ibu dan jamaah semuanya dibebankan kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Artinya orang-orang sebelum kita niku sinten mawon, inggih punika di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Dawud diwajibkan berpuasa, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa lagi, 1 hari berbuka lagi, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, tapi selama 1 tahun, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, ini selama 1 tahun. Kemudian orang Yahudi inggih punika nggih sami diwajibkan 1 bulan, inggih punika Yahudi Nasrani niku hampir sami kalih yang Muslim, ya. Yahudi niku pengikutnya Nabi Musa, Nasrani niku pengikutnya Nabi Isa. Dua-duanya niki keturunan Yahudi. Adik-adik tahu ya Yahudi, ya? Siapakah itu? Yang sekarang ada di Israel, negaranya namanya Israel, ya. Sekarang yang telah membantai
saudara-saudara kita di Palestina itu namanya keturunan Yahudi yang ada di Israel. Tapi mereka tidak Yahudi saja di Israel, tidak, tapi ada beberapa yang menyebar di dunia yang lain kayak Amerika ya, kemudian Eropa itu sudah menyebar ke sana-sana ya. Ini adalah keturunan Yahudi. Mereka sebenarnya adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 1 bulan, tapi mereka mengganti dengan 1 hari rasan. 1 hari niki jahate orang-orang Yahudi. Kenapa 1 hari? Hari di mana diselamatkannya Nabi Musa dari Firaun, mereka berpuasa di hari itu. Lainnya tidak pernah berpuasa. Nasrani nggih ngoten, sakniki mboten wonten yang Kristen engkang berpuasa, padahal wajib mereka harusnya berpuasa sama seperti kita 1 bulan lamanya. Ini merupakan penjelasan dari alal ladina min qablikum, orang-orang yang sebelum kita, la'allakum tattaqun. Kemarin kita sudah menjelaskannya. Kemudian anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah fawajada al-Yahudi yasumuna Asyura. Rasul suatu hari datang ke Madinah untuk pertama kalinya, kemudian mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa Asyura. Qalu inna Musa shamahu, sesungguhnya Musa itu di hari ini berpuasa, maka kami juga ikut berpuasa. Nah, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang puasa orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka 1 bulan, tapi menggantinya dengan 1 hari sarasan. Kemudian syurutus sihhatis syami, syarat sah puasa itu apa? Pertama yaitu niat ya. Ajma'ul ulama, seluruh ulama bersepakat bahwa niat itu harus diletakkan di malam hari. Mboten angsal ketika waktu azan subuh nembe niat. Niki wajib dalu mabitun niyah. Ajma'ul ulama mengatakan seperti itu. Nah, supaya pripun berarti batal puasanya. Makanya ulama-ulama ada yang mengatakan, salah satunya adalah Imam Maliki mengatakan bahwa bila malam 1 Ramadan kita disunahkan untuk meniatkan 30 hari, 1 bulan itu sunnah. Nah, nak dereng niat nggih, mangke malam ketiga bapak-bapak saged niat untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya. Ya Allah, saya niat untuk berpuasa selama 1 bulan, sehingga nalikane kita niku lupa niat ya dalam malam hari, maka kita sudah include sampun wonten niat di awal Ramadan. Niki saged dimangertosi nggih. Niki merupakan niat. Nah, mboten wonten niat berarti mboten sah puasane. Sunanus siyami, sunnah puasa. Pertama inggih punika as-sahur. Sahur niki mengakhirkan sahur niku napa? 10 menit sakderenge imsak nembe kita disunahkan. Mboten kok jam 2 malam kita sahur, habis itu tidur nggih. Niki mboten sunnah. Sunnah inggih punika sakderenge subuh ngeten niki nggih, sakderenge subuh ngeten niki sekitar misalkan subuhnya sekarang niku 4:30 kurang 5 menit nggih. Berarti sunnahipun inggih punika sekitar jam 4. Niki mengakhirkan sahur nggih, 10 menit sebelum imsak. Imsak niku napa? Imsak inggih punika tanda-tanda 10 menit sakderenge subuh. Imsak niku wontene hanya teng Indonesia sarasan, bapak-bapak, ibu-ibu, nggih. Mboten wonten teng negara-negara Arab niku mboten wonten, enggak ada yang namanya imsak. Sehingga di Arab sana nalikane kula belajar selama 6 tahun teng Mesir enggak ada namanya imsak. Imsak, enggak ada ya. Kalau di Indonesia ada, karena apa? Ulama Indonesia, nggih, niku hati-hati di dalam napa subuh nggih, daripada kelewat subuh nalikane adzan tesih maem, mending diparingi pengertian bahwa 10 menit malih akan ada adzan subuh.
sampun wajib menahan dari makan dan minum, tidak boleh lagi. Tapi selama 10 menit niku mboten kok kita diharamkan untuk makan dan minum, tidak, tapi kita harus cepet-cepet nalikane imsak nggih, cepet-cepet makme, ampun dilambat-lambatke. Nah niki merupakan imsak. Niki adalah hal-hal yang wajib kita ketahui bersama. Niki as-sahur. Kemudian takjilul iftar, nyepet-nyepetke anggene berbuka. Berbuka cepat-cepat. Nalikane adzan maghrib langsung cepat-cepat berbuka. Adik-adik juga demikian, azan maghrib langsung minum ya. Tapi itu dipastikan azan maghrib benar-benar. Ternyata ada yang iseng ya lewat HP, kemudian Allahu Akbar dikirane adzan, ternyata dereng adzan. Niki mboten parang nggih. Maka ini harus kita ketahui. Kemudian al-iksar minat ta'ah wal a'mal as-salihah, memperbanyak amal-amal salihah selama bulan Ramadan. Ini merupakan hal-hal yang sunnah kita lakukan. Contohnya apa? Misalkan sedekah, sholat tarawih. Ini ganjaran tok-tok bapak-bapak ibu-ibu. Masya Allah luar biasa niki. Niki ganjarane mboten wonten ingkang mengetahuinya. Nah, sedekah niku wonten kadaripun, nggih. Innamas shadaqatu lil fuqara misalkan ya. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbah. Pengendikannya Allah, seorang sedekah niku seperti halnya dia menanam satu butir biji, kemudian menumbuhkan 7 ranting, dalam setiap rantingnya ada 100 biji, berarti 700 biji, satu biji dilipat gandakan 700, seakan-akan seperti itu. Niki sedekah. Tapi nak puasa niku mboten wonten ingkang mengetahuinya, Allah lah yang mengetahuinya. Berapa ganjaran kita itu Allah lah yang mengetahuinya. Keranten satu sama lain seorang berpuasa itu akan berbeda-beda. Ada yang berpuasa temenanan, ngeker makan minum, ngeker bersangkeng hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga diri dari lisannya, hal-hal yang kurang baik tidak dingendikake dan lain sebagainya. Ini merupakan hal-hal yang sunnah yang harus kita ketahui bersama. Kemudian taftirus shaimin, kemudian memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka. Ini merupakan sunnah untuk kita. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Pertama adalah al-iftar, ta'ammudul iftar, jarak atau ya jarak makan dan minum. Nah, ini tidak boleh, haram hukumnya seorang ketika waktu berpuasa ya tiba-tiba makan dan minum dengan disengaja, tidak boleh. Dia wajib untuk menahan diri selama berpuasa itu ya. Misalkan tidak sengaja pripun, misalkan contohnya piyambake niku tiba-tiba ya kecemplung kolam misalkan, sampai meminum air yang ada di kolam, maka itu tidak disengaja, berarti wajib untuk ya meneruskan puasanya. Kemudian buatan disengaja malah, contohnya pripun, hari pertama puasa ya pada subuh yang baik turu ya, bangun-bangun jam 9, setelah itu buka kulkas, biasanya pada tangi niku buka kulkas terus nenggak air, tidak disengaja, maka dia wajib untuk melanjutkan puasanya. Di sini harus kita ketahui. Kemudian al-jima, kumpul istri di bulan Ramadan, ini merupakan hal yang haram di bulan Ramadan. Di pagi hari bulan Ramadan selama puasa ya, nah malam hari ini mboten. Kumpul kali istrinya boleh saja ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, boleh kalian kumpul istrinya ketika malam hari di bulan Ramadan.
Nah pagi hari ini haram. Engkang kumpul wajib untuk kafarat dendanya nopo piyambake wajib untuk memerdekakan budak. Sekarang buat nonton budak piyambake saged nggih napa menggantinya dengan berturut-turut puasa selama 30 hari. Nah ini tapi itu satu hari nggih saged digantos dengan 30 hari berturut-turut. Nak mboten saged nembe ngasih makan orang miskin sambil puasa. Niki merupakan kafaratul jima nggih. Kemudian al-qai'u amdan, jarak muntah-muntah dengan sengaja muntah-muntah, maka ini haram hukumnya. Tidak diperbolehkan seorang tiba-tiba muntah-muntah di bulan Ramadan dengan sengaja, tidak boleh. Nah, mboten sengaja misalkan bepergian tiba-tiba piyambake ngelunen terus sampai muntah-muntah di dalam mobil. Ternyata mungkin mobilnya niku solar nggih, agak berat nggih, terus napa goyang-goyang kaki-kaki mobil niku wau sehingga piyambake mboten tahan sampai muntah-muntah niku berarti tetap wajib untuk menjalankan puasanya. Kemudian al-haidu wan nifasu, tiba-tiba di bulan Ramadan haid nggih, untuk ibu-ibu mbak-mbak jam 5 ajeng buka ternyata tiba-tiba haid nggih, atau maghrib baru tahu bahwa piyambake niku haid setelah pengen sholat nggih, pipis lho kok ada bercak merah di celananya, berarti niki haid nggih. Untuk ibu-ibu mbak-mbak berarti mengganti satu hari ketika waktu haid piyambake niku wau napa. Misalkan haid di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti 4 hari nggih, mangke gantos ketika bulan setelahnya. Kemudian wan nifasu, nifas ya, nifas niku merupakan darah yang keluar dari rahim seorang perempuan nggih, selain haid nggih menika untuk orang-orang yang mau lahiran ya. Pasca lahiran niku wonten darah nggih, darah niku darah nifas. Selain darah dua niku wau istihadah, maka wajib untuk menjalankan puasa. Contohnya istihadah niku napa? Siklus haid niki kan pun jelas nggih bapak-bapak nggih. Siklus haid niki misalkan di di bulan Februari niki 5 hari niku nggih 5 hari terus biasanya 5 hari 6 hari 5 hari 6 hari seperti itu. Tiba-tiba di bulan Maret ternyata siklus haidnya sampai 20 hari, maka yang 15 hari itu adalah darah haid, yang lainnya adalah darah istihadah, darah ingkang wajib piyambake puasa, piyambake sholat lan sak pinunggalane niki tesih wajib, niki adalah istihadah. Kemudian berikutnya adalah al-istimta, jarak piyambake mengeluarkan sperma untuk seorang laki-laki, maka ini tidak diperbolehkan dan ini membatalkan puasanya. Sampai niki wonten pertanyaan bapak-bapak, monggo. Engkang wonten pertanyaan seputar masalah haid, seputar masalah puasa dan yang membatalkan puasa, mboten nonton ya. Nah, kita lanjut dalam hadis-hadis puasa sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saking anake Umar inggih punika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendikan, bunyal Islamu ala khamsin, fondasi keislaman niku didirikan dengan 5 hal. Pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, syahadat bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah,
syahadat berarti ya. Wa iqamus sholat, dan yang kedua adalah sholat. Piyambake nang seorang muslim wajib syahadat, wajib sholat. Wa ita'uz zakat, dan melaksanakan zakat atau membagikan zakat. Zakat niki bagi tiang ingkang mampu, nggih, bapak-bapak ingkang mampu, rezekine kakak dalam 1 tahun niku pinten? 80 gram emas. 80 gram emas niku pinten? Omset dari penjualan kita. Misalkan piyambake niku merupakan seorang pedagang, nggih. Misalkan piyambake seorang PNS, abdi negara, dalam 1 tahun piyambake niku gajine dugi 80 gram emas, yang 1 gramnya niku 600.000 sekarang, berarti 8 kali 80 berarti sekitar 50 juta rupiah. Gajine dalam setahun niku wonten 50 juta rupiah, maka wajib piyambake mengeluarkan 2,5% dari hal yang didapatkan untuk orang-orang miskin, untuk fakir, miskin dan lain sebagainya. 50 juta niku 2,5%-nya pinten misalkan ya, maka kira-kira sekitar 2 jutaan rupiah. Niki kedik sarasan bapak-bapak, maka wajib niki diberikan kepada orang-orang fakir miskin ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafatu qulubuhum, untuk orang fakir. Fakir niku tiang ingkang di bawah miskin, parah piyambake wonten duit, tapi duit niki mboten saged damel nutupi kesehariane. Piyambake angsale 50.000 satu harine, ternyata nggih keluarganya membutuhkan uang 70.000, niki merupakan fakir. Miskin niku napa? Piyambake angsal 50.000 pas damel kebutuhane putra-putrane, nggih, niki 50.000, niki miskin. Maka niki kita wajib memberikan kepada orang-orang yang seperti itu, nggih. Niki zakat. Yang ketiga, yang keempat adalah hajjul baiti. Ini menika haji bagi orang-orang yang mampu. Terakhir adalah saum Ramadan, puasa Ramadan. Bagi orang yang muslim ternyata kok mboten puasa Ramadan di bulan Ramadan tasemaan, maka niki mboten muslim. Niki dipastikan mboten seorang muslim yang sejati. Piyambake mangke angsal azab saking Allah Subhanahu wa taala karena telah meninggalkan puasa Ramadan. Muslim kok mboten salat, niku berarti mboten muslim. Al-farqu bainana wa bainal kafir as-salat. Perbedaan antara muslim dan orang kafir niku merupakan salatipun. Tiang muslim wajib sholat, yang muslim mboten sholat berarti tiang kafir. Naudzubillah. Mangke teng akhirat, teng kuburan angsal azab saking Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sudifatis syayatin. Nalikane bulan Ramadan datang, maka dibukakanlah pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu para setan. Ini sudah saya jelaskan kemarin, ya. Seakan-akan Allah itu membuka pintu surga seluas-luasnya bagi orang yang ingin masuk surga. Kemarin juga saya sudah menjelaskannya bahwa pintu surga niku luasipun surga niku ka'ardi samawati wal ard, seperti halnya bentangan langit dan bumi. Bumi itu alit bapak-bapak ibu-ibu, tapi nak saumpami dibentang kes danten digabungke kalih langit nikulah luasnya surga. Mboten wonten terkirane pinten luasnya surga niku, Masya Allah. Padahal surga niku, gerbangnya surga niku kados dene
perjalanan antara Makkah sampai Baghdad. Kalau ini sampun kula ngendikake ngoten, perjalanan Makkah dan Baghdad niku panjang, melewati Jordania, negara-negara Muslim, Arab Saudi, Jordania, nembe Iran, nembe Irak, niku bentangane luas sangat, sehingga yang namanya surga itu tidak terkira luasnya. Ada seorang yang paling parah di surga niku, rumahnya niku kados istana yang ada di dunia. Niku merupakan parah yang ingkang teng surga. Kaplingan paling alit di surga niku seakan-akan kados istana yang ada di dunia. Niki merupakan janjine Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis yang lain, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Hilal itu disepakati bersama kemarin sadarnya puasa tanggal 30 Sya'ban, Kementerian Agama sampun ngumpulke seluruh ulama-ulama se-Indonesia untuk melihat hilal secara langsung. Nah, ini berbeda kali penetapan saudara kita yang Muhammadiyah yang Mbak niku melalui metode hisab niku penanggalan yang sudah ditetapkan setahun saderenge penanggalan niku berlangsung. Misalkan 1445 Hijriah, yang Mbak sampun menetapkan 1444 Hijriah. Niki metode hisab. Mboten salah, mboten salah. Keranten niki wonten hadise piyambak, Tapi kita sebagai seorang muslim, wajib mengikuti Kementerian Agama, karena Kementerian Agama adalah ulil amri. NU niku mengikuti ulil amri, pemimpin yang ada di dalam negeri. Nah, kita insya Allah selamat. Keranten seluruh Indonesia niki mumpun ditugaske wonten 360 titik untuk pemantauan hilal se-Indonesia, sehingga niki akurat bapak-bapak ibu-ibu. Niki harus kita ketahui bersama. Kemudian wala tuftiru hatta tarahu. Jangan kalian itu berbuka sampai kalian itu melihat hilal Ramadan, Syawal, sampai melihat bulan Syawal, maka kita boleh untuk berbuka. Selama belum melihat Syawal, bulan kecil, hilal itu bulan kecil. Nah, Al-Badr itu bulan besar, bulan tanggal 15 terlihat bulan itu merupakan Al-Badr. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Al-Badr. Tola Al-Badr alaina. Tahu ya itu ya? Selawat itu merupakan ditujukan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Badr. Tapi nak hilal niku bulan kecil, bulan sabit, ingkang terlihat sangat kecil sekali. Makanya nak sama diteropong niku nak ketinggal, kecil sangat niku berarti dereng wonten 1 derajat. Nak 1 derajat, 3 derajat lebih niku baru ketinggal teng teropong. Apalagi secara kasat mata. Kasat mata itu tidak akan terlihat lagi. Tapi saudara-saudara kita Muhammadiyah niku berprinsip kalau sudah 1 derajat niku sudah hilal. Monggo mawon mboten napa-napa, mboten usah saling menyalahkan satu sama lain. Yang penting tetap berpuasa. Nak saling menyalahkan satu sama lain, bontok-bontokan, mangke engkang rugi kita sebagai seorang muslim. Itu merupakan perbedaan ulama. Perbedaan ulama satu sama lain boleh berbeda. Kemudian berikutnya, man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi. Barang siapa yang memberikan bukaan untuk orang-orang yang berpuasa, maka baginya ganjaran sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un.
tanpa mengurangi satupun ganjaran untuk orang yang berpuasa. Niki keistimewaannya bagi yang ingkang memberikan buka bersama untuk orang-orang yang berpuasa. Kita mengumpulkan pesantren misalkan ya, diparingi bukaan oleh tiang-tiang ingkang mampu, maka selama piyambake niku berpuasa ya, sebanyak mungkin tiang ingkang diparingi puasa buka bersama niku wau, berarti piyambake angsal pahala puasane. Misalkan ingkang diparingi niku 100, berarti 100 ganjaran ya, angsal ganjaran 100 tiang ingkang puasa. Itu luar biasanya bagi tiang-tiang ingkang mampu ya, memberikan buka bersama untuk orang-orang ya, yang berpuasa. Nanti tadi pulang termesir kemudian bapak-bapak ibu-ibu ya, tiap masjid itu wonten buka bersama, sehingga mahasiswa niku masjid tempundi mawon yang mbak pengen berbuka, maka niku gratis danten. Nah, itu kain misalkan kita lakukan di Indonesia, itu biasanya dilakukan di beberapa tempat ya, di masjid-masjid tertentu sarasan. Kemudian berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan yang beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan segala dosa yang telah dia lakukan. Tapi ini dosa-dosa yang kecil, buatan kok dosa-dosa yang agung. Dosa besar itu tidak akan dihapuskan kecuali dengan taubatan nasuha. Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi semakin pulau suaranya kenceng, hujannya semakin kenceng itu. Banter-banteran itu, alhamdulillah ya. Mungkin betul banjir mawon ya. Betul kados demak kalau gunung sampai banjir. Insya Allah aman gunung, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi napa ingkang kula ngendikake saged manfaat ya, mugi-mugi wonten kemawon. Insyaallah besok dilanjut lagi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.